Yesus ada kuasa. Di dalam darah Yesus ada kuasa. Dan darah Yesus itu berkuasa. Kuasa darah Yesus yang menempatkan kita di tahtanya. Kuasa darah Yesus tidak saja menyucikan kita. Coba kita lihat di Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-9 sampai ke-10. Kalau bisa tolong dibuka di multimedia, mungkin lebih mudah untuk kita percepat membaca. Saya akan cepat, ada banyak ayat-ayat referensi tentang darah. Karena hari-hari ini kita memerlukan kuasa ini. Waktu saudara mengalami kekalahan, waktu saudara terikat dengan trauma-trauma masa lalu, bahkan kehidupan-kehidupan pengalaman di waktu yang lalu, ikatan-ikatan kuasa gelap, dosa-dosa masa lalu, maka darah ini sangat berkuasa. Waktu saudara mengucapkannya dengan iman. Wahyu 5 ayat yang ke-9 dan ke-10 berbicara mengenai, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Mereka akan memerintah bersama raja sebagai raja di bumi. Perhatikan, ini berbicara mengenai darah yang berkuasa. Seringkali kita tidak terfikir untuk memikirkan perjanjian darah. Kalau saudara punya perjanjian dalam dunia bisnis atau perjanjian apapun juga, maka perjanjian itu punya kuasa. Kalau salah satu rekanan bisnis saudara mengingkari, maka saudara bisa keluarkan surat perjanjian itu. Saudara bisa pergi ke lawyer, maka saudara akan memiliki satu alasan yang kuat dan akan menang. Kenapa? Karena perjanjian itu. Karena hari ini iblis itu penipu kita. Wahyu 10 ayat 10 menuliskan, iblis itu datang untuk apa? Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebab itu dia berusaha menipu setiap kita untuk kita tidak mengingat kembali, melupakan satu perjanjian yang penuh kuasa, yaitu darah Yesus. Dan pagi ini Tuhan mengingatkan kita, perjanjian darah penuh dengan kuasa. Perjanjian darah ini bisa juga kita lihat di dalam kitab Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Boleh dibuka? Titus pasal yang kedua. Kita baca sama-sama, ini luar biasa, ayat yang sangat luar biasa. Titus yang kedua, ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, yang untuk membebaskan kita. Perjanjian darah itu dibuat untuk membebaskan kita. Ini perjanjian darah, sekalipun itu adalah for free, gratis, tapi tidak murahan. Ada banyak orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menganggap murahan perjanjian darah itu, sehingga dari waktu ke waktu hidupnya mengalami kekalahan dan kekalahan. Titus 2 ayat 14 ini berbicara dengan kata Yesus sedang berkata, ini orang perjanjianku. Jangan iblis dengarkan, jangan jamah orang-orang ini orang-orang yang ada di dalam perjanjian darahmu. Ada daftar di buku kehidupan, nama-nama mereka. Mereka adalah nama-nama orang yang aku tebus dengan darahmu. Jangan sentuh orang ini. Bahkan ada kuasa-kuasa asing, kuasa-kuasa gelap apapun juga tidak bisa menyentuh setiap kita. Sebenarnya orang-orang Kristen itu tidak bisa disentuh oleh iblis. Orang-orang Kristen tidak bisa dijamah, dan iblis sebenarnya tidak bisa menguasai anak-anak Tuhan. Persoalannya, seringkali kita membuka hati kita dan membiarkan roh itu masuk mengikat kita. Waktu kita membuka hati kita, sebenarnya kita sedang melupakan perjanjian darah. Bagaimana kita melupakan hati kita? Membuka hati kita waktu kita tidak bisa mengampuni orang lain.
ini ujung-ujungnya kembali lagi ke situ. Kita tidak bisa mengasihi. Bahkan kita tinggal diam dengan sampah, yaitu luka-luka, kecewa, sakit hati, kemarahan, dan itu kita simpan. Apapun alasan saudara, tidak ada namanya dosa putih, dosa hitam. Nggak ada namanya kemarahan putih, kemarahan hitam. Mau marah, kecewa, tawar hati, pahit, dan sebagainya, itu adalah pintu. Dan waktu saudara sikap hati saudara hari ini mungkin seperti itu, saudara sedang melupakan perjanjian darah itu. Sehingga dengan mudah iblis mengikat saudara. Sehingga dengan mudah iblis mengikat kehidupan kita. Mungkin dari keturunan-keturunan sebelumnya mereka sudah punya perjanjian dengan kuasa-kuasa gelap. Sehingga dengan mudah waktu kita sudah diangkat menjadi anak Allah, kita tetap hidup di dalam kutuk itu. Kita hidup dalam kutuk kebodohan, kutuk kesakitan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan. Kita hidup di dalam kekalahan dan kekalahan. Saudara hari ini bersuka cita melompat nyanyi lebih dari pemenang, tapi keluar dari tempat ini, bagaimana kehidupan saudara? Atau sebelum masuk ke tempat ini, bagaimana kehidupan saudara? Waktu kita membuka diri itu, kita sedang membiarkan perjanjian darah itu tidak berlaku lagi dalam hidup kita. Kita adalah milik daripada anak Allah. Karena kita miliknya, itu sebabnya dia bertanggung jawab atas kita. Coba sama-sama dengan saya bilang ya, aku milik Yesus. 1, 2, 3. Aku milik Yesus. Lebih keras lagi, aku milik Yesus. Waktu saudara berkata seperti itu, saudara sedang mendeklarasikan kepemilikan hidup saudara. Amin. Saudara tidak sedang berbicara untuk saya. Saudara tidak sedang berbicara untuk Pak Olga. Saudara nggak lagi ngomong sama Tuhan. Enggak. Saudara sedang mendeklarasikan itu kepada iblis. Karena iblis itu adalah penguasa di udara. Dan iblis itu bisa mendengar apa yang saudara ucapkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kutuk dan berkat keluar dari mulut yang sama. Sehingga waktu saudara mendeklarasikan I belong to Jesus, I belong to Jesus, iblis sedang mendengar. Dan tahukah saudara, saya percaya kerajaan kegelapan sedang gemetar. Amin. Dan itu yang terjadi di dalam hidup kita. Kita harus mendeklarasikan sesuai dengan kitab Titus 2 ayat 14. Ketika kita mendeklarasikan diri kita sebagai milik Yesus, kita juga sedang menyatakan pada dunia bahwa tidak ada kuasa apapun yang sanggup dan boleh menjamah hidupku kecuali kuasa siapa? Yesus. Saudara sedang menyatakan. Mungkin kita sering kali lupa, atau mungkin hari ini kita nggak tahu. Kuasa darah Yesus hanya berlaku bagi setiap orang-orang yang mengerti tentang kuasa itu. Hari ini sebenarnya hari yang meragukan saya untuk berbicara tentang darah Yesus. Bukan saya ragu tentang darah Yesus. Saya katakan Tuhan, ini cukup berat kalau saya bicara tentang ini. Rasanya paling enak tuh khotbah yang lucu-lucu, yang senang-senang. Kalau bisa darah Yesus ini bicara yang serem gitu namanya. Tapi saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan umat Tuhan yang ada di BIC ini. Saudara ada di tempat ini, waktu engkau dibebaskan, engkau juga harus membebaskan yang lain. Amin. Doa-doa saudara, doa-doa penuh kuasa, doa-doa yang memberi kelepasan bagi bangsa ini. Amin. Tidak peduli keadaan saudara seperti apapun, tapi ternyata saudara ada hari ini dan di tempat ini. Tuhan memberi kuasa kepada saudara. Bahkan darah Yesus itu membuat pintu neraka itu gemetar. Waktu saudara mengucapkan tentang darah Yesus juga sedang membuat gemetar, terbuka surga bagi saudara. Waktu saudara berkata darah Yesus berlaku atas hidupku, surga pun membuka pintunya untuk kita. Kenapa? Karena surga mengingat perjanjian darah yang dibuat lewat Yesus kepada kita. Amin. Neraka pun gemetar, sehingga neraka tidak sanggup menyentuh kita. Waktu surga gemetar, surga membukakan pintu berkat. Berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat kesegaran, berkat kesembuhan apapun, baik secara rohani, secara tubuh, secara jiwa, itu turun kepada saudara.